semuanya, perkenalkan nama aku Iren. Pada kesempatan kali ini aku akan melakukan pembahasan soal dalam materi proyeksi vektor terhadap vektor lainnya. Jadi sekarang aku akan mulai membahas soalnya dan aku akan memberikan penjelasan sedetail dan serinci mungkin. Aku berusaha memberikan penjelasan sejelas mungkin agar dapat dipahami dengan baik. Jadi kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke dalam soal. Nah, aku di sini akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menjawabnya. Tapi sebelumnya, kita akan baca soalnya dulu tentunya. Ayo kita kerjakan. Nah, di sini ada soal. Jika vektor A sama dengan 4i ditambah 3j ditambah k, dan vektor B sama dengan 2i ditambah j ditambah k, maka vektor proyeksi A pada B adalah, nah, mengingat materi yang kemarin kita pelajari lewat YouTube, kalau kalian ingat, soal ini merupakan materi di mana kita menentukan proyeksi vektor pada vektor yang lain. Nah, sebelumnya aku gak langsung munculin rumusnya. Sebenarnya kalian udah bisa lihat sendiri ada rumusnya, tapi aku mau menjelaskan dulu asal rumus itu dari mana biar lebih jelas. Ayo kita berpikir cerdas dan detail. Nah, jadi di sini apa sih proyeksi vektor A terhadap vektor B? Nah, kita bayangkan, misalnya ada sebuah vektor A seperti ini vektor A dan ini adalah vektor B. Nah, terjadilah sebuah proyeksi. Dan ini kalau kita pelajari di proyeksi vektor, ini merupakan proyeksi tegak lurus. Dan biasanya dalam vektor yang dipakai adalah selalu proyeksi tegak lurus. Nah, maka terjadilah proyeksi tegak lurus yang menghasilkan vektor C yang merupakan proyeksi dari vektor A terhadap vektor B. Jadi vektor C itu adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Sebenarnya nggak harus namanya C, bisa yang lain juga, tapi kita pakai aja A, B, C, biar pas gitu. Nah, andai kata ada sebuah vektor satuan X yang searah dengan vektor B, maka kalau vektor satuan, kalian masih ingat atau enggak? Nih, mengingat vektor satuan, rumusnya adalah A sama dengan vektor A per panjang vektor A. Kalian masih ingat? Ini merupakan rumus dari vektor satuan. Misalnya vektornya itu adalah A. Maka vektor satuan X rumusnya adalah, nah, mungkin kalian mikirnya X ini rumusnya akan seperti A. A sama dengan A per panjang A. Nah, kalian mungkin akan mikirnya X akan berbentuk X sama dengan vektor X per panjang vektor S. Tapi, salah. Yang benar adalah vektor satuan dari X adalah vektor B per panjang vektor B. Karena, jangan lupa, vektor X merupakan vektor satuan yang searah dengan vektor B. Jadi, yang kita pakai adalah si vektor B-nya. Oke, sampai sini paham? Saya harap kalian paham. Nah, sekarang membahas tadi vektor X, sekarang kita back to the topic. Topik kita di sini adalah untuk mencari vektor proyeksi dari vektor A terhadap vektor B, yaitu vektor C, si C. Nah, mengenai vektor C, yaitu proyeksi vektor A terhadap vektor B, rumusnya adalah panjang vektor C dikali panjang vektor satuan X. Nah, C ini di materi yang minggu lalunya lagi dibahas bahwa C ini merupakan proyeksi skalar dari vektor A pada B yang rumusnya A kali vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Jadi, C yang bentuknya seperti ini itu merupakan proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B.
Nah, setelah kita tahu nih rumus C ini adalah ini, sekarang kita masukkan C rumusnya ini dikali titik ini dikali vektor satuan X. Masukkan rumus vektor satuan X, yaitu vektor B per panjang vektor B. Nah, ini yang di bawah sini, yang panjang vektor B ini sama dikali. Ingat, panjang vektor B dikali panjang vektor B sama dengan panjang vektor B kuadrat. Sampai sini paham? Saya harap paham ya. Nah, maka dari itu ditemukanlah sebuah rumus dari proyeksi vektor A terhadap vektor B, yang rumusnya adalah vektor C adalah A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Ini merupakan rumus proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, sekarang kita telah mendapatkan rumus dari vektor C. Jadi kalian nggak asal tahu aja. Jadi sekarang kita akan lanjut ke pengerjaan soal. Jadi dari yang tadi, sekarang kita bahas soalnya. Tadi kan kita udah dapet tuh rumusnya. Kalau udah dapet rumusnya udah gampang. Dan yang penting kalian tahu asal rumusnya itu dari mana. Jadi nggak asal dapet aja. Nah, ini soalnya ya, diketahuinya A sama dengan 4I ditambah 3J ditambah K, terus vektor B sama dengan 2I ditambah J ditambah K. Maka vektor proyeksi A pada B adalah, nah ini vektor proyeksi A pada B itu adalah vektor C yang tadi yang dibilang. Nah, rumusnya itu adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, kalau kalian masih ingat, A dikali B itu sama aja kayak rumusnya A1 dikali B1, A2 dikali B2, A3 dikali B3. Ini adalah materi yang sebelum-sebelumnya, yaitu A kali B itu sama dengan kayak gini cara ngitungnya. Nah, untuk panjang vektor B kuadrat itu, panjang vektor B kan kayak biasa kita kuadratkan masing-masing IJK-nya. B1 kuadrat itu maksudnya 1 itu maksudnya I, 2 itu maksudnya J, 3 itu maksudnya K. Nah, kita kuadratkan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat, diakarin. Nah, ini kan panjang vektor B. Nah, tapi ini panjang vektor B dikuadratkan lagi, berarti panjang vektor B yang dalam kurung ini panjang vektor B kita kuadratkan lagi, jangan sampai lupa sama kuadrat yang di sini. Nah, dikali vektor B, jangan dilupain vektor B-nya. Sekarang tinggal masukin deh yang A1 B1-nya. Oke, kita masukin A1 B1 4 kali 2, A1 kali B1 4 kali 2. Nah, ditambah A2 dikali B2, A2 dikali B2, 3 kali 1, terus A3 dikali B3, 1 kali 1, terus per dalam kurung akar dari B1 kan 2 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, B2, ditambah B3-nya 1 kuadrat juga. Terus dalam tutup kurung kita kuadratkan lagi, jangan sampai lupa, dikali vektor B. Vektor B itu apa? 2I tambah J ditambah K. Hasilnya sama dengan yang ini dulu. 4 kali 2 8, 3 kali 1 3, 1 kali 1 1. Terus akar dari 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu juga 1. Nah, begini bentuknya. Nah, kan di sini dalam kurung. Nah, di luarnya ada kuadratnya lagi. Karena ada kuadratnya dan ada akarnya lagi, ada akar, ada kuadrat, ini bisa dihilangin. Sama-sama kita coret. Kita coret, cerot, kita coret, cerot, dikali
vektor B 2i tambah J ditambah K. Maka didapatilah hasilnya, yaitu 12 dari sini per 4 ditambah 1 ditambah 1. Ingat, akarnya udah hilang, dicoret sama kuadratnya, jadi hilang ya. Sama dengan 12 per 6 dikali vektor B 2i tambah J tambah K. Nah, buat mengalihkan ini nih, 12 per 6 sama vektor B, itu mengalihkannya satu-satu. Jadi kayak 12 per 6 dikali 2, 12 per 6 dikali si 1. J ini maksudnya J dong, ini maksudnya 1. Terus habis itu 12 per 6 dikali 1 K, ini kan K nilainya 1. Nah, habis itu dihitung, menghasilkan 4i, 12 per 6 kali 2 itu 4i, terus 12 per 6 kali 1 itu 12 per 6, terus 12 per 6 kali 1 juga 12 per 6, menghasilkan ini. Nah, karena ini bentuknya pecahan, kita harus mengalihkannya dengan angka 6 supaya ini bisa dicoret. Jadi misalnya nanti dikali, ini dicoret, hasilnya cuma tinggal 12J ditambah 12K, biar hilang pecahannya. Jadi menghasilkan 4 dikali 6 24i, 12 per 6J dikali 6 hasilnya 12, 12 per 6K dikali 6 hasilnya 12K. Maka hasilnya adalah oh ya, aku lupa, jadi ini udah bentuk hasilnya adalah segini, 24i ditambah 12J ditambah 12K. Habis itu harus disederhanain lagi biar lebih sederhana, jadi menghasilkan 4i ditambah 2J ditambah 2K, sama-sama dibagi 6 ya, 24 bagi 6 4, 12 bagi 6 2, 12 bagi 6 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, check it out. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jujur aja, kalau soal ini tuh agak lumayan susah mungkin bagi beberapa orang, karena dia nggak pakai rumus-rumus tertentu, tapi dia lebih main ke logika dan dia masukinnya lebih ke persamaan-persamaan, baru nanti ketemu jawabannya. Pokoknya ayo kita mulai. Nah, jadi di sini ada soal, jika vektor U adalah vektor satuan, catat nih baik-baik, vektor satuan yang tegak lurus. Ini juga inget, ini kata-kata ini tuh vektor satuan tegak lurus, ini menjadi kunci dari pengerjaan soal ini. Dengan vektor A sama dengan 3i dikurang 4j, maka persamaan vektor U adalah, jadi intinya ada vektor U yang merupakan vektor satuan dan dia tegak lurus terhadap vektor A yang nilainya 3i dikurang 4j. Nah, buat ngejawab soal ini kita harus paham dulu vektor satuan itu apa. Nggak sekedar tahu rumusnya, tapi kita harus paham dulu nih vektor satuan itu apa maksudnya. Kita baca ya. Vektor satuan adalah vektor yang ternormalisasi, yang berarti panjangnya bernilai 1. Nih, ingat baik-baik, nilainya adalah 1. Nilai panjang vektor satuan itu adalah 1, makanya namanya vektor satuan. Nah, kita umpamakan kalau vektor U itu adalah xi ditambah yi ditambah yj. Maaf, aku salah. Ini misalkan ya. Di sini kita pakai x, di sini kita pakai y. Xi ditambah yj. Nah, di sini kenapa aku cuman pakai i sama j doang, nggak pakai sama k? Karena ngikut di sini aja. Soalnya di sini juga nggak ada. Dia cuman i sama j doang, nggak ada k-nya, jadi nggak usah pakai k lah ya di sininya. Udah nih, kita misal. Nah, berarti mengingat vektor satuan itu panjangnya bernilai 1, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus panjang dari vektor, maka U sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 1. Harus sama dengan 1 panjangnya, karena dia vektor satuan. Atau x kuadrat ditambah y kuadrat itu hasilnya juga sama dengan 1.
Kenapa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1? Ya karena X kuadrat ditambah Y kuadrat itu hasilnya harus 1, biar hasil akarnya 1. Misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat itu hasilnya sama dengan 1. Akar dari 1 kan 1. Jadi hasil dari penjumlahan dari X kuadrat ditambah Y kuadrat harus 1, biar hasil akarnya itu hasilnya 1. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke, sampai sini paham? Nah, tegak lurus yang tadi aku bilang penting buat ingat, tegak lurus pada vektor A berarti vektor U dikali vektor A sama dengan 0. Ini merupakan pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya tentang vektor. Kalau vektor tegak lurus itu kalau dikaliin hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita masukin ke rumus tegak lurus ya. Misal, kan tadi vektor A, U diketahui, misalnya dia diketahui, kita sebut saja XI ditambah YJ. Nih yang tadi, misalkan vektor U sama dengan XI ditambah YJ. U sama dengan XI ditambah YJ. A, seperti yang diketahui di soal, A sama dengan 3I dikurang 4J. 3I dikurang 4J. Maka, vektor U dikali vektor A harus menghasilkan 0, karena dia tegak lurus. Nah, seperti yang kita tahu lagi, vektor U dikali A itu kalau dikaliin adalah kayak yang A1B1. Jadi nih, kalau ini U1 dikali A1, U2 kali B2. U2 kali A2. Maaf guys, ini typo. Ini harusnya U1 dikali A1, U2 dikali A2. Ini salah tulis, maaf ya, bukan B2 tapi A2. Oke, harus sama dengan 0 hasilnya. U1 dikali A1. U1 tadi U1 X dikali A1. A1 itu 3. X kali 3 ditambah U2 dikali A2. U2 itu Y. Y dikali A2 itu min 4. Y dikali min 4 dan hasilnya sama dengan 0. Kita akan membentuk persamaan untuk menghitung X nantinya. Sekarang X dikali 3 sama dengan 3X. Min 4 kali Y sama dengan min 4Y sama dengan 0. Berarti kita pindah ruaskan si min 4 ini. Kita pindah ruas min 4 ke tempat si 0 biar 0-nya hilang. 3X sama dengan 4Y. Jangan lupa pindah ruas ganti tanda, berarti dari min si 4Y nya jadi positif. Maka X sama dengan 4Y per 3 nya turun ke bawah, 4Y per 3. Oke, sampai sini paham? Maka ditemukanlah dari rumus tegak lurus ini, ditemukanlah persamaan X sama dengan 4Y per 3. Nah, dari rumus ini kita lanjut ke rumus mengenai persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari sini kita akan mendapatkan nilai Y. Kalau tadi di rumus tegak lurus kita mendapatkan persamaan untuk mencari X, dan sekarang di rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat di persamaan ini kita akan mendapatkan nilai Y. Sekarang kita masukkan X kuadrat sama dengan 4Y per 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Y-nya belum diketahui, jadi belum ada. Kalau X-nya kan udah diketahui persamaannya, jadi bisa dimasukin. Nah, kita kuadratkan ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Y dikuadratkan jadi Y kuadrat. 3 dikuadratkan jadi 9. 3 kali 3 9 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Supaya nggak pecahan, ini supaya 9-nya hilang, maka harus dikali dengan 3. Nah, seperti ini. Ini udah dikali 3 ya. Ini dikali 3 jadi hilang. Maaf, tunggu. Bukan dikali 3, maksudnya ini 16Y kuadrat, ini kan udah dikuadratin, kita ulang lagi, ini udah dikuadratin, ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kalau dikuadratkan hasilnya jadi 16Y kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat. Supaya nggak pecahan dikali dengan 9, biar 9-nya ini habis. Kalau dikali 3 kan mana habis dong.
Maaf, tadi aku salah, nggak fokus. Jadi sekarang ini tadi udah dikali 9 semua, dan pecahannya hilang. 16/9 dikali 9, 16. Terus Y kuadrat dikali 9 jadi 9Y kuadrat. Nah, jadilah dapat ini 16Y kuadrat ditambah 9Y kuadrat sama dengan ini, yang satunya juga dikali 9 juga ya. Jadi semua dikali dengan 9 biar pecahannya itu hilang. Nah, sekarang 16Y kuadrat tambah 9Y kuadrat hasilnya sama dengan 25Y kuadrat. Nah, sama dengan 9, ini masih sama 9 juga, maka Y kuadrat sama dengan 9/25. Yang kalau kita pindahin kuadratnya ke 9/25, jadi akar dari 9/25 yang menghasilkan akar 9 berapa? 3 kan? Akar 25 berapa? 5. Jadinya 3/5. Jadi ini adalah nilai dari Y. Y kita dapat nilai Y. Hore, kita dapat nilai Y. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari nomor X, nilai X. Seperti yang kita tahu, kita udah tahu kan persamaan nilai X itu sama dengan 4/3Y. 4/3Y itu persamaan untuk mencari X. Jadi untuk mencari X adalah 4/3 dikali 3/5 sama dengan 12/15. Ini dikali ya, 4 kali 3 12, 3 kali 5 15. Sama dengan kita sederhanain, sama-sama dikali 3 aja. 12 bagi 3 4, 15 bagi 3 5. Maka didapatilah hasilnya X itu sama dengan 4/5, Y sama dengan 3/5. X itu sama kayak I ya. X itu I sebenarnya, dan Y itu adalah J. Maka persamaan vektor U adalah 4/5I ditambah 3/5J. Oke, jadi pembahasan kita sudah selesai. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.